Wiratmo Sukito beralih agama. Perubahan pada diri Soeharto mungkin terjadi karena pada umurnya yang makin tua, muncul keperluan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melaksanakan syariat, bukan melulu melalui jalan kebatinan. Pada dasarnya orang-orang Abangan memang religius, sehingga tidak sulit bagi mereka berubah menjadi Islam yang serius, Katolik atau Protestan yang taat. Perubahan cara beragama banyak terjadi lewat perkawinan. Dalam hal ini, Wiratmo Sukito tergolong cendekiawan anti-komunis terkemuka pada masa Orde Lama, adalah contoh bagus yang saya saksikan sendiri. Sebagai orang Jawa Abangan kelahiran Solo, pada tahun 50-an Wiratmo Sukito, atas kemauan sendiri, memutuskan menganut agama Katolik. Dia lalu dipermandikan dengan nama baptis Antonius Paulus. Sebagai penganut agama Katolik, dia sangat taat, rajin ke gereja, dan tulisan-tulisannya sering mengutip Alkitab. Pada awal Orde Baru, Wiratmo yang lama membujang memutuskan kawin dengan seorang hakim agung yang kebetulan beragama Islam. Wiratmo beralih agama. Sebagai orang Islam dia menjalankan agama barunya dengan sangat khusyuk dan tulisan-tulisannya juga banyak mengutip ayat-ayat dari Al-Quran. Persis seperti dulu ketika beragama Katolik, dia gemar mengutip Alkitab. Perubahan keberagamaan yang terjadi pada Soeharto kemungkinan besar bisa juga dimengerti jika melihatnya dari segi latar belakangnya yang Abangan itu. Tapi dari titik pandang politik, yang saya duga ikut mendorong perubahan itu adalah keberhasilan Soeharto melumpuhkan kekuatan Islam politik. Artinya, kekuatan Islam politik bukan ancaman lagi bagi kekuasaan sang presiden. Masih dari sudut politik, perubahan itu juga kemungkinan muncul dari kecemasan terhadap berbaliknya kekuatan-kekuatan yang dulu dipelihara dan dimanfaatkan Soeharto, antara lain dengan menggunakan Murtopo dan Murdani, untuk memojokkan kekuatan Islam politik. Menarik untuk diingat bahwa pada awal tahun 90-an, kekuatan-kekuatan yang pada awalnya merupakan pendukung penting Soeharto, terutama dalam menghadapi Islam, secara perlahan mulai berbalik gagang bersamaan dengan berubahnya sikap Soeharto terhadap Murtopo dan Beni. Gejala perubahan politik ini makin mencolok setelah ICMI terbentuk. Sebagai reaksi terhadap ICMI, sejumlah organisasi cendekiawan, yang mendasarkan diri pada asas kebangsaan, mendadak bermunculan. Mula-mula ada Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila. Tapi karena sambutan Soeharto dingin terhadap organisasi ini, muncul kemudian Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan dengan Letjen TNI Bambang Triantoro, orang dekat Murdani, menduduki posisi ketua dan selaku sekretaris jenderalnya tampil Matori Abdul Jalil, yang waktu itu dikenal sebagai anak buah Gus Dur. Berbagai organisasi ini muncul sebagai reaksi terhadap ICMI. Nama Beni, Edi Sudrajat, dan Tri Sutrisno disebut-sebut sebagai dekat dengan kekuatan anti-ICMI, yakni anti-Soeharto tersebut. Heri Chan menampik adanya kedekatan Beni kepada aktivis-aktivis yang kritis terhadap Soeharto itu. Beni tidak berani melawan Soeharto, kata Heri. Murdani memang tidak berani secara frontal melawan Soeharto, juga ketika masih menduduki posisi penting. Kendati demikian, sebagai pengagum Jenderal Sudirman, sebagai seorang patriot, Murdani juga tidak bisa tinggal diam ketika Soeharto sudah dipandangnya sebagai telah membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan sikap itulah, saya duga, Murdani bersedia hadir dalam sebuah diskusi terbatas Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia di rumah Fahmi Idris pada suatu malam pada paruh pertama 1991. Ini harus hati-hati. Soeharto itu orang Jawa. Bersama Presiden Soeharto, Beni adalah penasihat YPPI yang didirikan oleh para mantan tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali Murtopo. Hadir di rumah Fahmi pada malam itu para pemimpin demonstrasi 1966 seperti Kosmas Batubara, Dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi, Sofyan Wanandi, Husni Tamrin, dan sejumlah tokoh.
Topik pembicaraan, situasi politik waktu itu. Firdaus Wajdi, Ketua Harian YPPI, ingat malam itu Murdani bicara mengenai Soeharto yang menurut Menhankam itu, sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti. Caranya bagaimana? Seorang peserta pertemuan bertanya. Beni menoleh kepada Dr. Andes Suryadi, Ketua Partai Demokrat Indonesia waktu itu sambil bertanya, bagaimana PDI? Ah, PDI itu partai kecil, tidak usah diperhitungkan, respons Suryadi merendah. Beni kemudian bertanya kepada Husni Tamrin dari PPP. Jawab Husni, ini harus hati-hati, Soeharto itu orang Jawa, tidak ada yang bisa menerka dia. Beni kemudian bertanya kepada pihak Golkar. Banyak tokoh muda Golkar di majelis itu, tapi tak seorang pun yang berani menjawab. Beni kemudian bicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi, kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang-orang Cina dan kemudian gereja. Cara yang lebih aman, kata Firdaus, kuasai MPR. Lewat MPR, Soeharto bisa dengan lebih aman diturunkan. Pertemuan di rumah Fahmi itu bocor dan dilaporkan kepada Soeharto. Sebuah sumber menyebutkan laporan mencapai Presiden lewat Aswar Anas, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat waktu itu. Atas dasar laporan itulah, Soeharto dan para pembantunya, termasuk Tutut putrinya, mempersiapkan daftar calon sebagai antisipasi terhadap daftar calon anggota MPR dari pimpinan Golkar yang dicurigai Soeharto dan orang sekelilingnya sebagai kemungkinan telah berada di bawah pengaruh Murdani. Map yang berisi daftar calon yang disampaikan Ketua Umum Golkar, Wahono, dan Sekjennya, Rahmat Witoelar, diterima Soeharto untuk seterusnya dimasukkan ke laci meja kerjanya di kediaman Jalan Cendana. Dan dari laci itu dikeluarkan map yang berisi daftar yang telah disusun atas petunjuk Bapak Presiden. Pakai ini saja, kata Soeharto kepada Wahono. Daftar itulah yang kemudian menghasilkan anggota DPR dan MPR yang waktu itu dikenal sebagai Ijo Royo-Royo. Kembali kepada Soeharto yang berubah terhadap Islam pada 10 tahun terakhir kekuasaannya, kita sebaiknya juga harus memperhitungkan dampak gerakan pembaruan Islam yang dilancarkan Nurholis Majid dan teman-temannya sejak tahun 1970. Saya melihat gerakan Nurholis dan teman-temannya itu sebagai suatu usaha pembebasan umat Islam Indonesia dari apa yang sering saya sebut sebagai teologi pemilu 1955. Yang dulu mewajibkan umat Islam memilih hanya partai yang berjuang bagi tegaknya negara berdasarkan syariat Islam. Dengan pembaruan tersebut, umat Islam akhirnya tidak lagi wajib menjadi anggota atau mendukung partai Islam, meski beberapa partai tetap mengaku memperjuangkan terbentuknya negara berdasarkan syariat Islam. Semboyan yang diperkenalkan Nurholis, Islam Yes, Partai Islam No, kemudian menjadi pegangan mayoritas masyarakat Islam Indonesia, bahkan hingga masa pasca Orde Baru sekarang. Salah satu akibat dari populernya pemikiran pembaruan Nurholis itu adalah berkurangnya kecurigaan tentara dan penguasa kepada Islam, sebagaimana yang tercermin dalam kebijakan Soeharto. Terhadap kalangan Islam sendiri, langkah-langkah Nurholis dan teman-temannya mengakibatkan lenyapnya hambatan bagi kader-kader Islam, NU maupun Muhammadiyah, dan HMI, untuk masuk Golkar atau bahkan PDI yang kelak menjadi PDI Perjuangan PDIP. Sulit membayangkan Dr. Ir Akbar Tanjung, mantan Ketua HMI, menjadi Ketua Golkar tanpa sebelumnya ada usaha pembaruan Nurholis Majid dan kawan-kawannya tersebut. Dengan latar belakang itulah semua, antara lain, kita harus melihat kebijakan Soeharto yang membolehkan jilbab dipakai murid-murid sekolah yang sebelumnya dilarang oleh Menteri Pendidikan Daud Yusuf. Soeharto juga memfasilitasi berdirinya Bank Muamalat serta dibentuknya ICMI. Daud Yusuf, salah seorang pendiri dan tokoh CSIS,
tidak mendukung kebijakan Soeharto yang bersahabat terhadap Islam Syariah, karena itu tidak lagi duduk dalam kabinet. Daud adalah seorang doktor didikan Prancis yang sangat kagum pada sekularisme yang dipraktikkan negara tempatnya belajar. Berbeda dengan sekularisme Amerika yang toleran terhadap agama, sekularisme Prancis berpangkal pada revolusi Prancis yang memusuhi agama. Jenderal Mustafa Kemal dari Turki adalah tokoh yang juga penganut sekularisme Prancis. Maka setelah berhasil menghapuskan Kesultanan Ottoman, Kemal sebagai presiden pertama Turki menerapkan sekularisme Prancis di negara yang dipimpinnya. Lebih merupakan tipu daya politik. Pada tahun 1991, Soeharto sekeluarga melaksanakan ibadah haji. Waktu itu banyak pemerhati politik yang belum melihat langkah Soeharto berhaji sebagai suatu yang serius. Di Jakarta waktu itu sejumlah orang cenderung melihat langkah itu sebagai lebih merupakan tipu daya politik menjelang Pilpres 1993. Menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, kepada pimpinan NU Jawa Timur, Kiai Haji Misbah dan Dr. Saleh Al-Jufri yang menemuinya di Cendana, Soeharto menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah merencanakan berangkat berhaji sejak masa Pelita Pembangunan 5 tahun pertama, tapi batal. Pada Pelita 2 gagal, masa Pelita 3 baru sempat melakukan umrah, dan pada masa Pelita 4 batal lagi. Baru pada Pelita 5 ini saya takut kepada Allah untuk menunda kembali karena saya tahu pergi haji itu wajib hukumnya, kata Soeharto. Terhadap kepergian Soeharto ke Tanah Suci itu, Beni cemas. Wah, kalau bapaknya serius, bakal repot kita, katanya. Soeharto ternyata kemudian memang tidak main-main ke Makkah. Selain menyempurnakan namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto, sikap politiknya terhadap Islam juga terlihat makin simpatik. Apapun alasan dan motifnya, Beni dan sejumlah jenderal tidak bisa mengerti, apalagi menerima perubahan sikap dan kebijakan Soeharto tersebut. Raja Intel itu bersama sejumlah golongan anti-Soeharto akhirnya melanjutkan crusading mereka terhadap kebijakan baru Bapak Presiden terhadap Islam, terutama terhadap ICMI. Akibatnya, Beni akhirnya yang menerima tuduhan sebagai anti-Islam. Sehubungan dengan ketegangan hubungan antara Soeharto dan mantan Panglima ABRI itu, menarik untuk memperhatikan satu dari sejumlah cerita dalam memoir Jusuf Wanandi mengenai Murdani dan Soeharto. Ini mengenai pertemuan Soeharto dengan Murdani yang lolos dari pengamatan pers dan para musuh Beni. Kepada Wanandi, Murdani bercerita bahwa atas usaha Tutut, mantan Pangap itu berhasil jumpa Soeharto. Konon itu adalah perjumpaan pertama Beni dengan Soeharto sejak Ibu Tien Soeharto meninggal dunia. Sejumlah hal dibicarakan kedua mantan pembesar Republik tersebut. Salah satu hal penting yang disampaikan Beni kepada Soeharto dalam pertemuan di rumah Sigit Harjojuanto, salah seorang putra sang mantan presiden, adalah informasi mengenai 5 dari 10 Pangdam waktu itu, adalah mereka yang disebut Murdani sebagai Jenderal Hijau. Menurut Jusuf Wanandi, Beni menuliskan nama-nama Pangdam yang dinilainya hijau itu dan menyerahkannya kepada Soeharto. Soeharto mengirimkan daftar nama tersebut kepada Wiranto, Panglima ABRI di bawah Presiden B.J. Habibie. Wiranto, menurut Wanandi, memerlukan waktu hanya sebulan untuk melengsarkan 5 Pangdam yang ada dalam daftar Murdani tersebut. Selain soal pelengseran para Pangdam yang dianggap hijau berdasarkan informasi Murdani, Jusuf Wanandi juga mencatat kontak Wiranto lainnya dengan Beni. Menurut petinggi CSIS tersebut, beberapa saat setelah dilantik sebagai Kasat pada Juni tahun 1997, Wiranto menemui Murdani untuk minta bantuan. Respons Beni, jangan berilusi. Orang tua itu tidak senang pada saya, tidak percaya kepada saya. Jadi, kau harus tetap di situ sebab kau satu-satunya orang kita di situ. Jangan berbuat salah dan jangan dekat dengan saya sebab kau akan dihabisi Soeharto jika dia tahu.
Kebetulan saya jumpa Jenderal Wiranto di studio Metro TV pada tanggal 22 Oktober tahun 2012. Kami sama-sama menjadi narasumber pada acara Mata Najwa yang membicarakan prospek para mantan jenderal yang akan menjadi calon presiden pada Pilpres 2014. Tidak benar semua cerita itu, komentar Wiranto mengenai apa yang ditulis Jusuf Wanandi mengenai hubungannya dengan Beni. Kata Wiranto selanjutnya, "Demi Allah, saya tidak pernah berhubungan dengan Pak Beni secara pribadi. Saya jumpa hanya pada acara-acara resmi. Dan tidak ada 5 Panglima Kodam yang saya ganti waktu itu. Dalam soal ABRI hijau dan merah putih saya memang selalu kena fitnah. Pada mulanya barangkali Beni memang hanya menjalankan kebijakan Soeharto. Tapi mengingat sikap dan latar belakangnya yang secara prinsipil dari awal memang kurang bersahabat kepada Islam, maka masyarakat Islam Indonesia akhirnya cenderung melupakan bahwa Soeharto lah sebenarnya yang mula-mula menggariskan kebijakan sikap keras terhadap Islam. Beni dan Ali Murtopo hanya menafsirkan serta melaksanakannya. Tentu menurut penafsiran dan selera masing-masing kedua tokoh intel tersebut. Dalam mencoba mengerti kebijakan Orde Baru terhadap Islam, ketika menjadi mahasiswa di Ohio State University, saya pernah menulis sebuah makalah untuk kelas perkembangan politik di dunia ketiga. Yang mengajar waktu itu adalah Prof. Dr. Ali Mazrui, guru besar tamu dari Kenya, Afrika Timur. Pada makalah tentang Islam di Indonesia tersebut, saya mengemukakan sinyalemen saya mengenai adanya kesinambungan antara kebijakan Islam Snoekhur Gronje, penasihat urusan Islam pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20, dan kebijakan Islam yang dijalankan Soeharto. Unsur paling penting kebijakan tersebut adalah, Islam sebagai ibadah harus didukung, Islam sebagai kegiatan sosial harus diawasi, sedangkan Islam sebagai kegiatan politik harus dicegah. Nah, dalam melaksanakan pencegahan itulah tampaknya para pelaksana kebijakan Soeharto membuat penafsiran-penafsiran yang mengacaukan antara Islam sebagai ibadah, aktivitas sosial, dan Islam sebagai gerakan politik. Kesalahan atau kekacauan tersebut tidak harus dilihat melulu sebagai kesalahan tak terencana. Bukan tidak mungkin kesalahan itu adalah justru bagian dari sebuah rencana berdasarkan pandangan dan kepentingan tertentu. Saya mendapat kesan kuat waktu itu bahwa perubahan pada Soeharto terjadi justru karena sang presiden menyadari telah terjadinya kesalahan penafsiran, atau salah menjabarkan perintah oleh para anak buahnya. Dan salah menafsirkan yang berujung pada salah implementasi itu menyulitkan posisi politik Soeharto di mata kaum mayoritas. Telah menjadi kebiasaan saya untuk memberikan transkrip rekaman wawancara kepada tokoh yang saya wawancarai. Maksudnya untuk menghindari keliru catat, dan sekaligus memberi kesempatan kepada narasumber untuk mengoreksi atau bahkan mengubah hasil wawancaranya. Hal yang sama saya lakukan juga kepada Beni Murdani. Beberapa hari setelah transkrip terkirim melalui CSIS, saya kebetulan berjumpa dengan mantan pangap itu di Markas Besar Angkatan Darat MBAD. Pada hari itu diselenggarakan upacara timbang terima KSAD dari Jenderal Hartono ke Jenderal Wiranto. Saya memberi salam. Jawab yang saya peroleh bukan salam, tapi pertanyaan bernada menuduh, "You kerja untuk siapa?" Khas pertanyaan seorang intel yang memang selalu hidup penuh curiga terhadap sekelilingnya. Loh, kok saya dicurigai menjadi kaki tangan orang lain? Jenderal, saya seorang ilmuwan, saya tidak bekerja untuk siapa-siapa. Saya tidak tahu dari mana saya tiba-tiba mendapat keberanian menantang sang mantan Raja Intel dan mantan Panglima ABRI. Kata saya ingin jumpa Pak Beni. Beberapa jam kemudian, tak lama setelah saya tiba di rumah, telepon berbunyi. Dari CSIS, kata istri saya. Pesannya, Pak Beni menunggu Pak Salim hari Rabu siang di Tanah Abang. Hari itu Senin. Jadi besok lusanya saya akan jumpa Beni di CSIS. Rabu tiba.
Dalam perjalanan ke CSIS pagi itu segala doa yang pernah diajarkan almarhum ayah, yang harus dibaca kalau ingin jumpa pembesar, saya baca dengan khusyuk. Doa-doa itu menurut ayah saya, akan melunakkan hati sang pembesar yang akan kita temui. Harus saya akui hari itu saya masuk ke gedung CSIS dengan rasa takut. Benny resminya memang tidak lagi berkuasa, tapi bagi saya, masih tetap saja menakutkan. Dugaan saya, mantan anak didik serta perwira-perwira binaannya masih banyak di dalam ABRI. Tampaknya doa-doa yang saya baca sepanjang perjalanan diterima Allah. Ketika pintu saya ketuk, Benny membukakan sendiri pintu bekas kantor Ali Murtopo tempat wawancara berlangsung. Bisa diduga, dengan wajah datar, tanpa emosi. Melihat langsung ke matanya, kalimat pertama saya setelah duduk, "Pak Benny, saya itu takut kepada Anda." Jawab Murdani dengan spontan, "Kalau saya tidak percaya pada you, tidak akan you sampai di tempat ini." Ketakutan saya mendadak sirna, dan wawancara berlangsung lancar. Dalam suasana yang lebih santai, pertanyaan saya makin berani. "Ada apa sebenarnya yang terjadi antara Anda dan Pak Harto, kok bisa sampai Anda dimusuhi?" "Tidak jelas," jawaban Benny. Mungkin dia memang tidak suka menjawab pertanyaan tersebut. "Pak Benny tidak ingin membicarakan soal itu," kata seorang mantan anak buahnya. Mungkin juga tidak ingin orang tahu dia ada persoalan dengan mantan bosnya. Harry Chan yang sejak beberapa menit lalu bergabung ke majelis wawancara tersebut diam sembari terus memperhatikan wajah Benny. Menanti agak lama, saya memberanikan diri menjawab sendiri pertanyaan saya. "Di mata Soeharto Anda sudah sangat kuat, dan itu menakutkan sang presiden." Saya lalu cerita kasus-kasus kepala intel yang berhasil menyingkirkan presidennya atau mereka yang disingkirkan bahkan sebelum berbuat apa-apa. Saari Goma di Mesir disingkirkan dengan cepat oleh Presiden Anwar Sadat, tidak berselang lama setelah menggantikan Presiden Nasser, karena mencium rencana makar sang kepala intel. Beria di Uni Soviet yang sangat berkuasa atas KGB dengan cepat disingkirkan oleh Khrushchev setelah orang Ukraina itu sukses menggantikan Stalin. Di Korea Selatan, kepala intel malah berhasil menembak mati Presiden Park Chung-hee. Benny berusaha membantah penjelasan saya. Tapi Harry Chan menengahi, "Saya kira Salim benar." Sebenarnya saya masih ingin mengelaborasi jawaban saya, tapi tiba-tiba kehilangan semangat. Yang rencananya ingin saya katakan kepada Benny, karena Anda menjadi sangat kuat oleh besarnya wewenang dan kekuasaan yang dilimpahkan Soeharto, Anda makin menguasai ABRI, terutama dengan menggunakan semua jaringan intelijen. Atas dasar kekuasaan yang amat besar itu, di mata Soeharto Anda cukup kuat untuk mengalihkan loyalitas dari dirinya ke lembaga ABRI. Benny mungkin tidak menyadari akibat dari langkah-langkahnya. Dia menegur Soeharto bisa jadi justru bertolak dari rasa hormat dan cintanya kepada orang yang telah memungut dan mempercayainya dengan kekuasaan tak terkira besarnya. Saya hampir yakin bahwa Benny justru berusaha menyelamatkan Soeharto, sembari juga mungkin untuk menyelamatkan Indonesia dan kekuasaan ABRI. Tapi Soeharto, apa boleh buat, melihatnya dari titik pandang lain. Soeharto tampaknya menafsirkan langkah-langkah Benny tersebut sebagai bagian dari rencana sang kepala intel dan panglima tentara itu menggunakan ABRI untuk mengoreksi, bahkan mengontrol kekuasaan sang presiden. Inilah penjelasan mengapa Benny dicopot dari jabatan Panglima ABRI secara mendadak sebelum sidang MPR 1988 itu. Menurut beberapa sumber, Soeharto waktu itu takut Benny akan mempengaruhi jalannya sidang MPR yang salah satu agendanya adalah mengangkat Sudarmono menjadi wakil presiden. Mungkin Soeharto curiga Benny sudah kena pengaruh intel-intel tua yang menuduh Sudarmono komunis. Di kemudian hari, pada memoir Jusuf Wanandi, saya mendapatkan informasi baru yang mungkin ikut mendorong Soeharto melengsarkan Murdani secara mendadak.
Dikisahkan Wanandi mengenai sejumlah pengikut Beni, yang ternyata memang melakukan kegiatan dalam rangka mengusulkan nama panglima mereka kepada Soeharto agar diangkat menjadi wakil presiden. Untuk tujuan tersebut para loyalis Murdani sudah memulai langkah mereka dengan mensosialisasikan gagasan tersebut kepada para atas pertahanan ATAN Indonesia dengan mengumpulkan mereka di Bangkok dan Aljazair. Seperti diketahui, mereka yang menduduki posisi ATAN pada waktu itu pada umumnya adalah orang-orang BAIS, perwira intel, yang hanya mungkin menduduki posisinya berdasarkan persetujuan Murdani. Orang-orang Beni seperti Marsekal Muda Teddy Rusdi cenderung melihat Soeharto sebagai harus memperhatikan kehendak ABRI karena kekuasaannya bergantung pada dukungan ABRI, tulis Jusuf Wanandi. Soeharto pergi ke kamar kecil. Jusuf dan Heri Chan berpendapat sebaliknya. Bagi para pembesar CSIS itu, ABRI yang justru bergantung pada Soeharto. Menurut Jusuf, Heri menjelaskan kepada Teddy Rusdi bahwa dia dan teman-temannya tidak akan pernah berhasil memaksakan kemauan ABRI kepada Soeharto, juga seandainya dia bisa menyatukan ABRI untuk melakukan pemaksaan tersebut. Rencana para pengikut Beni yang mungkin saja tidak disepakatinya, tapi tidak pula dilarang oleh sang Raja Intel, tentulah diketahui Soeharto. Syahdan, pada suatu kesempatan bermain biliar di Cendana, Beni memberanikan diri secara langsung menyampaikan kritiknya terhadap tingkah laku anak-anak Soeharto yang dianggap sang Panglima sebagai bisa membahayakan keamanan Bapak Presiden. Menurut catatan Julius Power, penulis biografi LB Murdani, dalam pertemuan di kamar biliar itu Beni meyakinkan dukungan ABRI kepada Soeharto, tapi terhadap anak-anak Soeharto, Beni menjelaskan, saya tidak bisa menjamin mereka juga bakal mendukung putra-putri Bapak. Soeharto meletakkan tongkat biliar, lalu meninggalkan Beni sendirian. Murdani mengira Soeharto pergi ke kamar kecil. Ternyata dia meninggalkan saya untuk tidur. Maka saya sadar dia marah atas kata-kata yang baru saja saya ucapkan, kata Beni kepada Julius Power. Soeharto tentu terkejut melihat keberanian Murdani menegurnya mengenai hal yang amat sensitif bagi sang presiden. Keterkejutan itu besar kemungkinan juga dilatar belakangi informasi yang dipunyai Soeharto mengenai adanya gerakan memaksakan dirinya menerima Beni sebagai wakil presiden. Di samping itu, Bapak Presiden memang sangat peka jika bisnis anak-anaknya diungkit-ungkit. Soeharto miskin dan menderita pada masa kecilnya. Dia tidak ingin anak-anaknya mengalami penderitaan itu lagi, begitu pendapat banyak orang yang kenal sejarah hidup dan kebijakan Soeharto kepada anak-anaknya. Selain Murdani, dalam soal anak-anak Bapak Presiden itu kabarnya Menteri Pekerjaan Umum, Radinal Mochtar juga pernah kena batunya. Ketika putri sulung sang presiden, Tutut, bermaksud menjadi pemborong jalan tol Cawang Priok hingga ke lapangan terbang Cengkareng, Radinal menghadap Bapak Presiden. Itu pekerjaan sulit, dan Mbak Tutut belum berpengalaman mengerjakan proyek besar demikian, kira-kira begitu kata Radinal. Jawab Soeharto, kalau dia tidak tahu, saudara ajari anak itu. Dan selesailah cerita. Jawaban Soeharto adalah perintah yang harus dikerjakan Menteri Radinal Mochtar. Jauh sebelum Murdani memberanikan diri menegur Soeharto mengenai bisnis anak-anaknya, Mashuri SH mantan tetangga Pangkostrat di Jalan Agus Salim, kemudian Menteri Pendidikan dan Menteri Penerangan Orde Baru, pernah mengingatkan Soeharto mengenai adiknya, Probo Sutejo, mantan guru taman siswa di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Adik Soeharto ini pada awal Orde Baru mendadak menjadi pebisnis besar. Jawab Soeharto, kalau saya bisa memperkaya orang lain, mengapa saya tidak boleh memperkaya keluarga saya sendiri? Masih mengenai kegiatan bisnis anak-anak Soeharto, Teddy Rusdi, dalam wawancaranya dengan saya pada tanggal 10 Agustus tahun 2010, menjelaskan, karena percayanya Pak Harto kepada Pak Beni, Presiden tidak hanya minta Pak Beni sebagai asisten intel, tapi juga untuk mengamankan keluarganya. Mengamankan itu sebuah kata multitafsir.
Pak Harto tidak pernah bilang, "Ben, bisnisnya anak-anak itu dibantu." Pak Beni kemudian mendiskusikan dengan saya arti kata mengamankan itu. Kalau itu menyangkut bisnis, hal demikian bisa memukul balik Pak Harto. Itu yang kami sampaikan kepada anak-anak Pak Harto. Tapi bagi anak-anak, yang mereka kehendaki harus kita turuti dan bantu. Tutut pernah datang dengan 10 proyek. Saya bilang kepadanya, 2 boleh, yang 8 tidak. Tommy datang dengan 4, Pak Beni bilang yang 1 bagus, yang 3 tidak bisa. Nah, ada beberapa jenderal yang kendati tidak dititipi oleh Pak Harto, tapi karena ingin mendekati cendana, kehendak anak-anak itu mereka turuti. Inilah yang menyebabkan timbulnya citra buruk Pak Beni di mata cendana. Agar Agung dan Hendro melindungi Megawati. Yang juga makin memperburuk hubungan Soeharto dengan Beni Murdani adalah sikap Panglima ABRI terhadap Sudarmono sebagai ketua Golkar waktu itu. Sudarmono bertekad Golkar menang 70% pada pemilu menjelang sidang umum MPR 1988. Beni berpendapat kemenangan demikian tidak akan bisa tercapai tanpa melibatkan usaha paksa dari ABRI. Wah, ini tidak benar. Merusak ABRI, kata Beni, menurut penuturan Teddy Rusdi. Tapi karena Sudarmono menjalankan kebijakan Presiden Soeharto yang Ketua Dewan Pembina Golkar, maka pendapat Pak Beni dinilai sebagai tanda tidak loyal, kata Teddy. Pada masa itu, Beni malah dituduh mendukung Megawati dan PDI. Mengenai dukungan terhadap Megawati ini, menurut Jusuf Wanandi, dalam ABRI waktu itu memang muncul 2 kelompok. Satu yang bersimpati kepada Megawati, yang lainnya tidak ingin melihat Putri Soekarno itu memimpin PDI. Termasuk yang bersimpati kepada Megawati adalah Brigjen TNI Agung Gumelar dan Majen TNI Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Menurut Wanandi, Murdani menyarankan kepada Agung dan Hendro melindungi Megawati. Kita tidak boleh membiarkannya tersingkir. Saya tahu orang tua itu ingin terbebas dari Mega. Tapi, itu tidak fair, begitu konon kata Beni kepada 2 jenderal juniornya tersebut. Tapi menurut pengakuan Jenderal Hendro Priyono kepada saya, saat Munas PDI, saya tidak pernah menerima perintah atau pesan apapun langsung dari Jenderal Beni untuk mensukseskan Megawati, kecuali mungkin secara tidak langsung jika melalui orang-orangnya. Di pos saya di Kodam Jaya, orang-orang tersebut adalah Letjen TNI Ari Sudewo, Wakabais ABRI dan Letjen TNI Haryoto PSK Sospol ABRI. Namun anehnya, mereka berdua juga terlihat bingung ketika saya berpendirian keras, bahwa Munas PDI di daerah tanggung jawab saya harus berlangsung secara demokratis. Kedua senior saya itu setuju dengan kesimpulan saya bahwa kalau berlangsung demokratis, Megawati akan menang. Menurut saya mereka berdua adalah simpatisan Megawati. Tapi, saya tidak mendengar dari keduanya bahwa ada bisikan dari Beni Murdani. Saya sendiri memang bersimpati kepada Megawati karena Bung Karno idola saya. Ketika jumpa Pak Harto di Halim Perdana Kusuma, saya katakan, Munas PDI saya jamin aman jika pemilihan saya kawal sesuai dengan aspirasi Flor dan hampir pasti Megawati akan terpilih kembali sebagai Ketua Umum. Pak Harto tersenyum lalu berkata, PDI itu partai kecil sehingga siapapun yang menjadi ketua umum tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap stabilitas nasional. Cerita tentang Megawati, PDI, dan Murdani sebenarnya sudah bermula pada 1987, ketika Beni sebagai Pangap dan Pangkop Kamtib, membiarkan partai tersebut melakukan kampanye pemilu besar-besaran di Jakarta dengan peserta berpakaian merah sembari membawa gambar-gambar Bung Karno. Pada hari-hari kampanye itu, Jakarta berubah menjadi kota yang metal, merah total. Para peserta kampanye bukan cuma orang-orang PDI, anak-anak kelas menengah yang umumnya bukan konstituen PDI, juga ikut memanfaatkan kesempatan kampanye sembari berhura-hura dengan mobil-mobil mewah mereka.
Saya menonton kampanye itu di beberapa tempat. Kesan saya, selain merupakan hura-hura anak muda, keramaian itu sekaligus juga sebagai semacam pernyataan protes kepada pemerintah lebih dari sekadar dukungan kepada PDI. Lewat koneksi pribadinya dengan orang-orang PDI dan keluarga Bung Karno, Benny lalu bekerja sama dengan Agung dan Hendro. Itu yang diceritakan Benny kepada Harry dan saya di kemudian hari, tulis Wanandi dalam memoarnya. Yang barangkali tidak diceritakan Benny kepada Jusuf adalah mantan pangap itu pernah dilamar oleh Soekarno untuk menjadi suami Megawati tidak lama setelah Murdani mendapatkan bintang sakti. Benny menolaknya dengan alasan sudah punya pacar. Pilihan Benny adalah Hartini, seorang pramugari yang kemudian menjadi istrinya. Juga tidak dijelaskan dalam memoar Wanandi tindakan Murdani membantu Megawati dan PDI membuat Soeharto murka karena Bapak Presiden melihat Megawati sebagai potensi saingan, bahkan ancaman bagi Tutut, putri sulung sang presiden. Dan seperti yang kita ketahui, nanti pada era reformasi, Megawati sempat menjadi presiden menggantikan Gus Dur, sementara Tutut tersisih. Yang juga perlu dicatat sehubungan dengan episode kedekatan Murdani dengan PDI ini adalah sikap ABRI kepada Golkar waktu itu, yang tidak lagi sekompak masa-masa sebelumnya. Secara terang-terangan menjelang pemilu 1993, ada 40 purnawirawan ABRI berpangkat kolonel ke atas memutuskan bergabung ke PDI. Namun dari semua kegiatan Murdani, tampaknya yang paling mendongkolkan Soeharto adalah saran Benny agar secepatnya sang presiden memilih orang lain melanjutkan kepemimpinan nasional Indonesia. Sang presiden mungkin berpikir, ini anak yang saya pungut dari ujung utara dunia sana sudah berani mengajari saya. Perlu diketahui bahwa posisi dan nasib Benny memang mendadak berubah menjadi amat penting berdasarkan keputusan Soeharto menariknya dari jabatan konsul jenderal di Seoul segera setelah Malari tahun 1974. Benny tiba dari Seoul sebagai kolonel dan dalam beberapa hari sudah jadi brigadir jenderal dengan kekuasaan hampir tak terbatas atas berbagai lembaga intelijen penting. Minta waktu 10 tahun. Keributan di Jakarta pada awal tahun 1974 tersebut, mendorong Soeharto memanfaatkan Benny setelah badan-badan intel di Jakarta kacau balau akibat konflik yang meledak antara kubu Sumitro Kopkamtib dan kubu Ali Murtopo Opsus. Atas saran Murtopo, Murdani diperintahkan segera meninggalkan Seoul dan terbang ke Jakarta. Konon mantan konjen itu minta waktu 10 tahun untuk membenahi intel militer dan sipil. Permintaan dikabulkan. Ternyata kemudian selama 14 tahun, Benny secara sempurna menguasai intel Indonesia yang telah ditatanya. Masa panjang menguasai intel yang demikian itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi lagi setelah Benny tersingkir. Masa sepanjang itu menguasai intel membuka kesempatan bagi Murdani untuk akhirnya juga menguasai ABRI. Penataan kembali berbagai organisasi intel tersebut dilakukan Murdani berdasarkan otorisasi Soeharto. Dalam melaksanakan perintah dan kepercayaan Soeharto, Benny juga mempertimbangkan pengalamannya pada masa konfrontasi. Sebagai konjen di Malaysia selepas konfrontasi, Benny antara lain bertugas mengurus pemulangan para sukarelawan Dwikora kita yang tertangkap dan dipenjarakan di negara bagian Johor. Dari para sukarelawan itu, Benny tahu betapa kacaunya intel kita waktu itu. Informasi yang dibekalkan kepada sukarelawan itu banyak yang salah, sehingga mereka mudah sekali tertangkap. Pengalaman buruk masa konfrontasi itu ikut jadi pertimbangan dalam penataan kembali intel yang dilakukan Benny. Ironisnya, dalam operasi Seroja menduduki Dili, Timur Timur, terjadi lagi kesalahan yang sama, kalau tidak malah lebih parah. Pasukan yang terjun di Dili pada hari pertama operasi Seroja itu mengalami banyak kesulitan dan korban akibat saling tembak karena antara lain, taklimat intel yang kurang akurat. Disebutkan misalnya bahwa Sungai Komoro di tengah kota Dili itu banyak buayanya,
padahal di sungai tersebut bukan cuma tidak ada buaya, tapi juga tidak ada air. Alias kering berbatu. Menurut pandangan Letjen TNI Purnawirawan Sayyidiman Suryo Hadiprojo yang ditulisnya sebagai pengantar buku Kiki Syahnakri, Timur Timur The Untold Story tahun 2012, kecerobohan Intel bukan soal tunggal kegagalan penyerbuan TNI ke Timur Timur. Perencanaan operasi juga semrawut. Izin Presiden Soeharto kepada Murdani sebagai pemimpin dan pengendali operasi Seroja, menurut yang didengar Sayyidiman dari Jenderal TNI Maraden Panggabean, Panglima ABRI waktu itu, adalah operasi Intel. Izin itu disalahartikan oleh Murdani. Tulis Sayyidiman selanjutnya, pada dasarnya satu operasi intelijen adalah tertutup, bukan secara terbuka. Jadi melaksanakan operasi intelijen dengan cara operasi militer konvensional merupakan keganjilan, bahkan kesalahan. Apalagi melakukan operasi konvensional yang begitu spektakuler berupa operasi gabungan antar angkatan dengan disertai operasi lintas udara pada dasarnya suatu kesalahan. Jenderal Hendro Priyono, perwira Kopassus yang pernah menjadi Panglima Kodam Jaya, mempunyai komentar lain terhadap kegagalan operasi Seroja di Timur Timur. Katanya, kesalahan strategis dalam kampanye militer di Timur Timur dulu adalah merebut kota-kota besar dengan sangat tergesa-gesa, yaitu menyerbu langsung kota-kota besar tanpa terlebih dahulu mengepungnya dari pedalaman atau desa-desa. Sasaran strategis berupa kota-kota dengan mudah direbut, jika daerah-daerah sekelilingnya telah kita kuasai, sehingga semua fasilitas seperti air, listrik, dan dukungan logistik ke kota lainnya telah kita tutup melalui operasi interdiksi. Kendati kegagalan Intel dan kecerobohan perencanaan operasi, semua di bawah pimpinan Murdani, Soeharto tetap saja mengangkat Beni menjadi Panglima ABRI pada tahun 1983. Yang mencolok tapi ditoleransi Soeharto, Beni yang sudah jadi Panglima ABRI tetap juga memimpin BAIS, lembaga Intel ABRI yang waktu itu bahkan lebih berkuasa dari Bakin, suatu hal yang bertentangan dengan tradisi dan aturan militer yang memisahkan antara penyedia dan pengguna intelijen. Tapi nanti ketika Soeharto mulai merasakan Beni sebagai ancaman, BAIS dibubarkan. Sebagian kegiatan Badan Intel ciptaan Murdani dialihkan ke lembaga Intel baru, Badan Intelijen ABRI yang tidak lagi seberkuasa BAIS. Sebagian sisa kekuasaannya dikembalikan kepada Badan Koordinasi Intelijen Negara, Bakin yang sekarang menjadi BIN. Waktu dipanggil kembali ke Jakarta, menurut ceritanya kepada saya, mantan konjen itu sebenarnya sedang bersiap-siap ditempatkan di negeri Belanda sebagai duta besar setelah sekian tahun bertugas sebagai konjen di Malaysia dan Korea Selatan. I was on my way out of the army, katanya kepada saya. Soeharto mencegatnya di jalan dan memberinya kekuasaan yang hampir tak terbatas. Dugaan saya, sang presiden memberi kepercayaan dan kekuasaan amat besar kepada Beni, berdasarkan asumsi bahwa sang mantan konjen tidak punya akar dalam ABRI. Latar belakang Beni sebagai orang yang berdarah Indo-Jerman dan beragama Katolik tentu juga ikut menambah keyakinan Soeharto yang melihatnya sebagai bukan potensi ancaman bagi kekuasaan Bapak Presiden. Sebagai tentara, Beni sudah 9 tahun berada di luar jajaran ABRI ketika Soeharto mengangkatnya memimpin berbagai lembaga Intel pada masa pasca Malari 1974 itu. Jabatan tertinggi sebagai tentara yang pernah dipercayakan kepada Beni hanya komandan batalion di RPKAD dengan pangkat mayor. Di mata Soeharto, latar belakang demikian akan selalu menempatkan Murdani pada posisi bergantung pada presiden. Membuat pemimpin tentara bergantung pada presiden sebelumnya telah dilakukan Soekarno terhadap Omar Dhani. Soekarno berhasil mengendalikan Panglima Angkatan Udara itu. Sebagai akibatnya, Dhani kemudian masuk jurang bersama sang presiden. Hubungan Soeharto-Murdani berakhir lain. Murdani pintar, tapi Soeharto ternyata tidak kalah cerdik. Menarik untuk diperhatikan bahwa sebelum Beni, Soeharto juga telah mengangkat Jenderal Jusuf,
yang ketika dilantik sebagai Panglima ABRI, bahkan sudah 14 tahun berada di luar jajaran militer. Selain bukan orang Jawa, Jusuf juga berasal dari Kodam kecil, tidak punya kebiasaan mengumpulkan pengikut, dan selama memimpin ABRI selalu sadar diawasi oleh Beni dan Laksamana TNI Sudomo sebagai Pangkop Kamtib. Yang tidak pernah diperhitungkan Soeharto, Beni seorang perwira para komando yang amat cerdas, berpengetahuan luas, banyak inisiatif, teguh memegang prinsip, berani, selalu bisa memanfaatkan kesempatan yang sulit macam apapun, dan memiliki leadership yang mumpuni. Yang juga tidak dipertimbangkan Soeharto ketika memberi kepercayaan amat besar kepada Beni adalah sifat sang kepala intel yang kemudian terbukti tidak loyal kepada orang, siapapun dia. Beni hanya loyal kepada prinsip yang diyakininya. Singkat kata, Soeharto tidak betul-betul kenal Beni ketika mempercayainya dengan kekuasaan yang amat besar. Sebagai seorang yang gemar dan terampil mengelola kekuasaan, kesalahan Beni cuma satu, terlambat bertindak. Soeharto mendahuluinya. Untuk mengenal dengan lebih baik watak perwira komando ini, kita harus tahu siapa jenderal yang dikaguminya, dan mengapa. Beni adalah pengagum berat Panglima Besar Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan model militer bagi Beni. Sudirman adalah perwira yang tidak loyal secara kaku kepada Presiden Soekarno. Ketika tentara Belanda menyerbu Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Soekarno, berdasarkan perhitungan politik dan diplomatik, memutuskan mendukung keputusan kabinet yang memilih sikap menyerah kepada musuh. Tapi sebelum menaikkan bendera putih di depan Gedung Agung, Presiden Soekarno masih sempat membujuk Sudirman yang sakit, paru-parunya baru saja dibuang sebelah dalam sebuah operasi medis, agar tinggal saja di dalam kota. Kepada Sudirman, Soekarno berjanji akan meminta dokter tentara Belanda merawatnya. Berpegang pada sumpah TNI yang tidak kenal menyerah, Sudirman mengabaikan perintah Panglima tertingginya. Dia memutuskan masuk hutan memimpin perang gerilya. Dilihat dari segi disiplin militer, Sudirman sebenarnya melakukan insubordinasi. Tapi itu terjadi pada zaman revolusi dan aturan yang dipakai juga aturan revolusi dalam suatu negara yang belum lagi mempunyai tradisi politik dan tradisi pengelolaan hubungan sipil dengan militer. Bagi Beni, keputusan Sudirman bergerilya kendati dalam keadaan fisik yang sangat lemah, adalah contoh sikap seorang kesatria sejati. Sudirman di mata Beni lebih mementingkan keselamatan tanah air dan bangsa daripada secara militer tunduk perintah atasan, ketika perintah itu dianggap membahayakan kelanjutan hidup bangsa, negara, dan keselamatan tanah air. Sikap Sudirman itulah yang dijadikan contoh dan model TNI mengenai disiplin hidup untuk membedakannya dengan disiplin mati. Yang berperan besar dalam menafsirkan dan menghidupkan kembali warisan Sudirman adalah Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Pengalaman serta tingkah laku politik Sudirman ditafsirkan dan dihidupkan kembali oleh Nasution setelah kegagalan pimpinan Angkatan Darat menghadapi parlemen dan Soekarno pada tanggal 17 Oktober tahun 1952. Yang paling penting dan mendasar dari pengalaman dan tingkah laku politik Sudirman dalam tafsiran Nasution adalah yang menyebut TNI pertama-tama adalah alat perjuangan dan alat negara. Konsekuensi dari sikap dan persepsi diri seperti ini, dalam keadaan tertentu tentara bisa berbeda pandangan dengan pemerintah. Dan dengan sikap dan persepsi diri demikian itulah, tentara mempunyai peran politik sebagai yang mula-mula dirumuskan Nasution lewat pidato Jalan Tengah yang diucapkan di Akademi Militer Nasional di Magelang pada November tahun 1958. Sikap Soeharto kepada Soekarno pada hari-hari pertama pasca Gestapo, tidak selalu mengikuti kehendak Presiden, berkiblat kepada model kepemimpinan Sudirman. Nah, dengan latar belakang inilah kita harus mengerti sikap Beni yang mencoba mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto ke lembaga ABRI. Bagi Beni,
sang presiden sudah mulai menunjukkan tanda-tanda membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Tapi Beni bukan Sudirman. Soeharto juga bukan Soekarno. Zamannya bukan zaman revolusi, juga bukan masa gawat pasca Gestapo. Faktor-faktor penting ini rupanya tidak begitu diperhitungkan Beni Murdani. Akibatnya, dengan tangkas dan cepat, Presiden Soeharto melucutinya. Anjing herder. Yang juga tidak diperhitungkan Beni adalah dampak pekerjaan lamanya sebagai apa yang pernah disebutnya sendiri sebagai anjing herder penjaga Soeharto. Ketika melaksanakan pekerjaan sebagai aparat security menjaga Soeharto, Beni mungkin tanpa sadar telah berhasil menciptakan banyak musuh. Musuh-musuh itulah yang barangkali dilihat B.J. Habibie sebagai sejumlah orang yang melancarkan intrik terhadap Murdani di lingkungan Soeharto. Di luar lingkungan presiden, musuh besar Beni adalah golongan Islam. Paling sedikit Beni dipersepsikan oleh mayoritas umat Islam Indonesia waktu itu sebagai musuh yang menakutkan. Murdani bukan tidak sadar akan posisinya yang sulit karena persepsi golongan Islam yang demikian. Karena itu sejak lama Beni mendekati Gus Dur untuk melindunginya terhadap tuduhan anti-Islam. Maka ketika Gus Dur mengadakan Muktamar NU di Situbondo pada tahun 1984, Murdani membantunya habis-habisan. Menurut Jusuf Wanandi, Beni dan Gus Dur sependapat dalam soal menolak Islam politik. Pada saat yang sama, Gus Dur juga curiga kepada Soeharto yang berada di balik ICMI. Adalah kelihayan Soeharto merangkul golongan Islam sebagai bagian dari usahanya memperkuat barisan menghadapi apa yang mungkin dipersepsikannya sebagai potensi bahaya dari kelompok sekuler di sekitar Murdani dan para jenderal pimpinan ABRI lainnya serta para pengikut Gus Dur. Hebatnya Soeharto, dia mendapat dukungan Islam tanpa konsesi signifikan yang mengkompromikan kontrolnya terhadap kekuasaan. Ketika kita membicarakan para musuh Beni, nama Prabowo Subianto tidak boleh dilupakan. Prabowo yang waktu itu menantu Soeharto tampaknya melihat dirinya sebagai semacam saingan Murdani dalam berhubungan dengan Bapak Presiden. Untuk waktu yang lama terjadi ketegangan antara dua perwira berlatar belakang Kopassus itu. Masing-masing membina pengikut, dan untuk menjaga loyalitas para pengikut, mereka berdua memerlukan dana banyak. Murdani rajin bagi-bagi hadiah kepada para pengikut atau para perwira yang didekati untuk paling sedikit tidak berpihak kepada kekuatan yang tidak loyal kepadanya. Prabowo juga melakukan hal yang sama. Maka terjadilah kompetisi bagi-bagi duit dan hadiah. Ketika dengan alasan lain Murdani disingkirkan Soeharto, yang kelihatannya menang pada mulanya adalah Prabowo. Tapi seperti biasa, pemenang yang sesungguhnya adalah Soeharto juga. Seperti kita ketahui, Prabowo akhirnya tersingkir juga dari militer. Keadaan ini amat mengingatkan kita pada peristiwa Malari 1974 dan konstelasi kekuasaan setelah itu. Mula-mula Jenderal Sumitro yang tersingkir, dan terkesan Ali Murtopo yang keluar sebagai pemenang. Tapi secara perlahan, Murtopo juga dihabisi. Dan pemenang sebenarnya adalah Soeharto. Ketakutan Y6NG ditebarkan oleh Murdani sejak masa pasca Malari 1974, ternyata tidak mudah terhapuskan dari pikiran sejumlah besar orang. Begitu besar dan panjangnya usia ketakutan tersebut, pada hari pertama pasca Orde Baru, seorang perwira tinggi yang hanya karena dicurigai sebagai orang Beni, harus dikorbankan secara spektakuler. Jenderal itu bernama Joni Lumintang. Dia asisten operasi di Mabes ABRI ketika malam itu diperintahkan mengambil alih kursi Pangkostrat dari Letjen TNI Prabowo Subianto. Putra Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo itu secara mendadak dicopot dari jabatannya oleh Presiden Habibie. Konon atas saran mantan Presiden Soeharto, yang waktu itu masih mertua Prabowo. Entah dari mana sumbernya, pada malam Lumintang menggantikan Prabowo, beredar dengan cepat informasi yang menyebut Joni orangnya Beni Murdani. Bahaya,
Beni main lagi. Timbul kepanikan, Jenderal TNI Wiranto mendapat tekanan. Dalam keadaan yang penuh ketidakpastian hari-hari itu, Panglima Wiranto terdesak membatalkan pengangkatan Lumintang setelah menduduki jabatan Pangkostrat selama hanya 17 jam. Yang tidak diketahui orang, pengangkatan Lumintang dilakukan Wiranto berdasarkan usul Letnan Jenderal TNI Fahrul Razi, Kepala Staf Umum ABRI yang pernah disebut-sebut oleh beberapa pengikut Beni dan Edi Sudrajat sebagai tergolong kelompok hijau. Fahrul Razi adalah putra Aceh yang taat menjalankan ibadahnya, bahkan dikenal sebagai khatib sembahyang Jumat pada masjid-masjid di berbagai markas tentara. Ketika malam itu saya hubungi lewat telepon genggam menyampaikan beredarnya cerita Joni orang Beni itu. Komentar Fahrul Razi dari Mabes ABRI, Joni itu perwira profesional. Kalaupun Joni memang ternyata orangnya Beni, masakan satu orang tidak bisa kita atasi. Kesan saya, Fahrul mencalonkan Joni, teman sekelasnya di Akabri, karena tahu Joni bukan orangnya siapa-siapa. Adapun Fahrul, meski dituduh TNI hijau oleh para pengikut Murdani dan Sudrajat, Jenderal Bintang 4 yang pernah menjadi wakil Panglima TNI ini mengaku, karir saya tidak pernah dihambat oleh Pak Beni atau para pengikutnya. Jenderal Razi yang lulusan Akabri tahun 1970, memang masih junior pada masa berkuasanya Murdani dan Tri Sutrisno. Di samping umat Islam dalam masyarakat luas, di kalangan ABRI, seperti sudah saya katakan tadi, sudah lama beredar pandangan bahwa di bawah Beni, mereka yang santri tidak selalu mudah mendapatkan promosi. Kebijakan Beni ini diketahui dengan baik dan dimanfaatkan dengan saksama oleh Soeharto yang membersihkan ABRI dari pengaruh Murdani. Inilah latar belakang dipromosikannya Jenderal TNI Faisal Tanjung menjadi Panglima ABRI dan Jenderal TNI Hartono menjadi Kasat. Ini juga penjelasannya mengapa kemudian Brigadir Jenderal TNI Nyoman Suwisma, beragama Hindu Bali, gagal menjadi Komandan Kopassus meski namanya sudah lolos dari seleksi Dewan Jabatan Tinggi. Dan sebagai gantinya, Soeharto menarik dari Kalimantan Timur Majen TNI Muhdi Priyopranoto, Pangdam Tanjung Pura waktu itu. Menurut informasi yang saya dapatkan di kemudian hari, pada mulanya Soeharto mengalami kesulitan mendapatkan calon panglima yang bisa dipercayainya mendukung kebijakan debeniisasi yang sedang dilancarkannya. Sembari menunggu calon yang bisa dipercayainya, mantan Kasat, Edi Sudrajat, untuk sementara dibiarkan merangkap jabatan Menteri Hankam dan jabatan Panglima ABRI, dua jabatan yang sebenarnya sudah dipisahkan. Soeharto memerlukan waktu lama untuk mempercayai Jenderal TNI Faisal Tanjung sebelum berkeputusan menjadikannya Panglima ABRI. Karena terlalu lama terpendam di Bandung sebagai Komandan Seskoat, nama Faisal memang nyaris tak terdengar, dan karena itu lolos dari radar pengamatan Soeharto. Atas bantuan beberapa orang dekat Bapak Presiden, disebut antara lain nama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aswar Anas, Menristek B.J. Habibie, dan Prabowo Subianto, Faisal kemudian ditarik ke Mabes ABRI untuk mula-mula hanya menduduki jabatan Kasum dengan pangkat Letnan Jenderal. Dari posisi Kasum itulah Faisal naik ke kursi Panglima menggantikan Edi Sudrajat yang duduk di kursi pimpinan ABRI selama hanya hampir 3 bulan. Sebelum menunjuk Faisal, Soeharto perlu kesaksian sejumlah orang yang dianggap kenal calon pangap itu secara pribadi. Almarhum Majen TNI Zaini Ashar Maulani dan Menko Ir Aswar Anas adalah orang-orang yang diminta bersaksi lewat rekaman yang alat perekamnya dibawakan kepadanya oleh Kolonel Kiflan Zain dan Kolonel Ismet Yuzairi. Rekaman itu kemudian diperdengarkan kepada Soeharto. Saya tidak tahu siapa saja yang dimintai kesaksiannya sebelum akhirnya Bapak Presiden berkeputusan melantik Jenderal Faisal Tanjung menjadi Pangap. Sembari mempromosikan para perwira berlatar belakang santri tersebut, Soeharto juga melanjutkan kesibukannya membersihkan ABRI dari siapa saja yang dianggap sebagai pengikut-pengikut Murdani.
Salah seorang yang masuk jaring pembersihan adalah Maijen TNI Sintong Panjaitan. Kebetulan Sintong menjabat sebagai Pangdam Udayana, bermarkas di Denpasar, ketika peristiwa berdarah Santa Cruz terjadi pada tahun 1991 di Dili. Timur Timur adalah wilayah tanggung jawab Sintong, dan peristiwa Santa Cruz dipergunakan Soeharto mengakhiri karir militer mantan komandan Kopassus tersebut. Kesalahan Sintong. Dia dianggap orangnya murdani karena sebagai pangap, Beni kabarnya memang mempersiapkan Sintong, perwira Kopassus yang mendapatkan bintang sakti oleh keberhasilannya memimpin operasi penumpasan pembajak pesawat Garuda, Woyla, di Bangkok, sebagai salah seorang calon untuk menduduki jabatan Kasat. Sintong menurut teman-teman dekatnya, sebenarnya hanya seorang serdadu profesional yang bersahaja dan apolitis. Abri hijau dan merah putih dari rentetan cerita yang saya kemukakan tadi, maka sebenarnya bisa disimpulkan, dengan mempromosikan anak-anak santri tersebut, Faisal, Hartono, Muhdi, dan banyak lagi lainnya, yang dilakukan Presiden Soeharto pada dasarnya adalah memanfaatkan mereka yang tadinya disingkirkan oleh kelompok Beni. Dengan kata lain, kelompok yang diciptakan Beni justru dimanfaatkan oleh Soeharto dalam usaha sang presiden menyingkirkan para pengikut murdani. Penting untuk dicatat, pada masa inilah munculnya cerita tentang ABRI hijau dan ABRI merah putih. Mereka yang disingkirkan Soeharto menyebut diri mereka ABRI merah putih dan menggelari lawannya, yakni mereka yang dipakai Soeharto, sebagai ABRI hijau. Pengamatan saya mendorong kepada kesimpulan bahwa semua mereka adalah Pancasilais dan Saptamargais. Dan label serta isu ABRI hijau versus ABRI merah putih adalah sesuatu yang mengada-ada dan kemudian memang dengan cepat berlalu. Untuk diketahui lebih jauh, Faisal Tanjung adalah anak dari seorang tokoh Muhammadiyah Medan, Hartono putra dari seorang ibu yang aktivis Aisyah di Madura. Muhdi datang dari keluarga Muhammadiyah di Yogyakarta. Mayor Jenderal TNI Hartono adalah Panglima Brawijaya di Surabaya ketika diminta oleh masyarakat Jawa Timur menjadi gubernur di provinsi tersebut. Tri Sutrisno malah memindahkan saya ke Bandung menjadi komandan Sesko Gabungan, kata Hartono dengan kesal. Sebelum itu Tri Sutrisno sebagai Panglima ABRI juga pernah memerintahkan Hartono sebagai Pangdam Brawijaya di Jawa Timur agar tidak mendukung pembentukan ICMI yang waktu itu kongres pembentukannya akan diadakan di Malang. Tahu Soeharto mendukung ICMI, Hartono mengabaikan perintah Panglima ABRI tersebut. Saya lebih takut kepada Pak Harto, katanya. Faisal, lain lagi ceritanya. Mantan salah satu komandan Kompi RPKAD pada masa Gestapo ini menduduki jabatan Komandan Seskoat, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat selama 4 tahun. Normalnya jabatan tersebut hanya dijabat untuk masa 3 tahun. Begitu lamanya di Seskoat, teman-teman Faisal waktu itu meramalkan dia akan pensiun di sana. Siapa yang bertanggung jawab menahan saya begitu lama di Seskoat? Yah, siapa? Menurut Pak Faisal, tanya saya. Teman-teman Pak Beni itulah, jawab Faisal di kantornya sebagai Panglima ABRI pada Agustus tahun 1997. Dekat dengan Pangap Jenderal TNI Muhammad Jusuf dan salah seorang komandan Kompi RPKAD kesayangan Kolonel Sarwo Edi pada masa penumpasan Gestapo dan di Irian Barat, Faisal adalah Brigadir Jenderal pertama dari kelas 1961 AMN. Tapi, pangkat Mayor Jenderal disandangnya selama 7 tahun. Alasan kualitas tidak bisa dipakai untuk diskualifikasi atau memperlambat karir anak Medan itu, kata Maulani, teman seangkatan Faisal. Maulani, pemegang penghargaan Kartika Cendekia pada angkatannya, pernah menjadi anak buah Murdani di BAIS dan dipercayai menduduki pos atas pertahanan ATAN di London. Kedekatan Tanjung kepada Jusuf, menurut kecurigaan Maulani, turut menyebabkan karir Faisal terhambat.
Sumber lain menunjuk kepada kedekatan khusus Faisal dengan Sarwo Edi yang mungkin ikut mempersulit kedudukannya pada masa kepanglimaan Murdani. Seperti diketahui, ketika Panglima Angkatan Darat, Letjen TNI Ahmad Yani menyelesaikan konflik antara Murdani Komandan Batalion, dan Kolonel Infanteri Mumpar Hadimulyo Komandan RPKAD, keduanya dimutasikan keluar dari Korps Baret Merah. Beni ke Kostrad menjadi anak buah Soeharto, dan Mung menjadi Panglima Kodam di Kalimantan Timur. Sarwo Edi, teman lama Jenderal Yani dan Komandan Pusat Latihan RPKAD di Batu Jajar sebelum menduduki posisi Kepala Staf RPKAD, ditunjuk menduduki posisi Komandan RPKAD. Menganggap masih ada perwira RPKAD yang lebih senior dari Sarwo Edi, Beni memprotes pengangkatan itu. Juga karena menurutnya, Sarwo Edi bukan dari pasukan komando dan belum pernah mengikuti pendidikan para komando. Sejak itu Murdani secara terbuka menunjukkan ketidaksenangannya kepada Sarwo. Karir militer Maulani sendiri juga mandek di tengah jalan. Untuk beberapa tahun Maulani sepulang dari London, memang pernah menjadi sekretaris Pangap Jusuf. Adalah KSAD, Jenderal TNI Rudini Puspohandoyo, yang kemudian mempromosikan Maulani menjadi Pangdam Tanjung Pura di Kalimantan. Setelah itu, pada masa Tri Sutrisno sebagai Pangap, Maulani dikaryakan sebagai Sekjen Departemen Transmigrasi sampai pensiun. Presiden Soeharto kemudian menunjuknya menjadi Sekretaris Wakil Presiden B.J. Habibie. Ketika Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto, Maulani dipercayai menduduki jabatan Kepala Bakin Pendahulu BIN. Kesalahan Maulani di mata Murdani. Beni akhirnya tahu kalau saya sebelum menjadi tentara adalah anggota PII, Pelajar Islam Indonesia. Akhirnya Beni bicara juga mengenai akibat pembersihan Soeharto yang dikenal sebagai The Beniisasi itu. Orang yang pernah dekat dengan saya sulit mendapat posisi, katanya. Mereka yang namanya mulai dengan FX juga sulit dapat tempat. Tapi saya harap ini tidak akan berlangsung lama. Untuk diketahui, FX Franciscus Saverius adalah nama baptis Katolik. Sehubungan dengan perwira-perwira yang berlatar belakang Katolik ini, saya teringat pada tahun 1987, Atan pada Kedutaan Besar Amerika di Jakarta menunjukkan kepada saya daftar para perwira intelijen Indonesia. Bagaimana Anda menjelaskan kepada saya bahwa 30% dari mereka beragama Katolik, tanya Atan Amerika tersebut. Kepada saya, pada waktu wawancara itu, Beni juga mengeluh sulit mendapat teman main golf karena orang takut terlihat bersama dirinya. Saya sendiri juga menyaksikan bagaimana perwira-perwira yang dulu dengan bangga tampil sebagai orangnya Pak Beni, kemudian beramai-ramai menghindari mantan Panglima ABRI tersebut. Tapi, para mantan anak buah Beni itu pada umumnya membela diri dengan alasan yang bukan tidak masuk akal juga. Dulu mereka dekat kepada Beni karena tugas. Sekarang Pak Beni sudah pensiun, kami tidak ada hubungan lagi dengan beliau, kata Kolonel Sudrajat kepada saya di London. Sudrajat pensiun sebagai Majen dengan posisi terakhir Duta Besar di Beijing, waktu itu menjabat Atan pada KBRI di London. Ketika masih di BAIS, Sudrajat pernah menjadi Sekretaris Murdani. Begitu besarnya kekuasaan Beni pada masa menjabatnya dulu, saya mendengar cerita beberapa panglima daerah militer sangat berhati-hati kepada kepala intelnya Asisten 1, karena sang asisten intel memberi kesan kuat sebagai orangnya Pak Beni. Itu berarti ada kontak langsung dengan BAIS yang tidak mudah diawasi oleh Pangdam yang membawahinya. Mengenai cerita banyaknya perwira yang dulu disebut atau mengaku sebagai orangnya Pak Beni, Adam Swatch, seorang wartawan Amerika yang bertugas di Jakarta selama Beni menjabat Pangap dan kemudian Menhankam, menjelaskan semua itu sebagai akibat kebijakan Beni sendiri. Berbeda dengan panglima-panglima sebelum dan sesudahnya, Beni memang memelihara sejumlah orang yang disenanginya. Mereka itu semacam Golden Boys Beni Murdani, kata Swatch.
Salah satu yang dikenal sebagai anak emas itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Sejumlah besar para anak emas ini berasal dari Kopassus yang memang punya latar belakang pendidikan intel. Para perwira inilah yang umumnya dipromosikan Beni ke berbagai jabatan penting dalam ABRI, terutama posisi pimpinan intelijen. Begitu diangkat menjadi pemimpin intel dan kemudian sebagai panglima, yang mula-mula direkrut Beni sebagai pembantunya adalah teman-teman lamanya dari zaman awal latihan militernya di Bandung. Perwira seperti Dading Kalbudi, Gunawan Wibisono, Suweno, Ci Santoso, dan Sebastian Sukoso adalah orang-orang RPKAD Angkatan Pertama yang juga teman Beni di Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat P3AD di Bandung pada awal tahun 50-an. Pak Beni itu orang intel. Dia merasa aman berada dan bekerja di sekitar orang yang dikenalnya dengan baik, kata Teddy. Baru di kemudian hari barisan anak emas tercipta, yakni ketika para teman lama telah mendapatkan posisi penting di luar kantor Beni. Carilah di kalangan minoritas. Tambahan cerita datang dari Heri Chan Silalahi, teman karib Murdani. Menurut Heri, Beni berprinsip, kalau mau mendapatkan orang loyal, carilah di kalangan minoritas. Cara pandang inilah rupanya yang menjelaskan mengapa kaum santri, kaum mayoritas, dijauhi oleh Beni. Maka di sekeliling Beni banyak ditemukan perwira dari etnis tertentu dengan agama yang bukan Islam, atau mereka yang tergolong Islam abangan. Majen TNI Syamsuddin, perwira Kopassus yang mantan Panglima Kodam Trikora di Papua, pernah menceritakan kepada saya mengenai posisi asisten intel di berbagai kodam yang pada zaman Murdani memang banyak diduduki oleh para perwira non-muslim. Kembali ke cerita anak emas itu tadi. Yang juga ditengarai tergolong kelompok anak emas itu adalah para anggota fraksi ABRI di DPR pada awal tahun 90-an. Mayor Jenderal TNI RK Sembiring Meliala adalah tokoh menonjol fraksi ABRI waktu itu. Sembiring yang di kemudian hari, setelah reformasi, beralih menjadi anggota DPR dari PDI Perjuangan, menurut mantan KSAD, Jenderal Rudini Puspohandoyo, adalah satu dari lulusan pertama AMN yang dibina langsung oleh Murdani. Sembiring inilah yang dengan vokal dan secara terbuka pada November tahun 1993 mengecam B.J. Habibie yang tampil ke depan dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Pembina Golkar. Di samping Sembiring, anggota fraksi lain yang juga vokal waktu itu adalah Rukmini, seorang perwira polisi wanita. Menurut Adam Swatch dalam bukunya Indonesia in Waiting tahun 1994, Rukmini dan Sembiring adalah bagian dari sayap Murdani di DPR. Karena kesal akan merosotnya pengaruh mereka terhadap Soeharto, fraksi ABRI di parlemen itu beranjak kritis. Sikap demikian kemudian berperan mendorong munculnya para vokalis dari fraksi Golkar dan fraksi PDI serta PPP. Atas petunjuk Ketua Dewan Pembina, Haji Muhammad Soeharto, Habibie, dan semua anggota Dewan Pembina mendukung Harmoko menduduki posisi Ketua Umum Golkar, menggantikan Letjen TNI Wahono. Tanpa arahan Soeharto, bisa dipastikan Habibie tidak punya kepentingan, apalagi keberanian, menjagokan dan mendukung Harmoko. Penunjukan Harmoko memimpin Golkar sangat membuat marah sejumlah besar perwira ABRI, terutama Edi Sudrajat dan Beni Murdani. Bukan cuma Beni dan Sudrajat, seluruh ABRI marah, kata Jenderal TNI Sumitro menegaskan sikap tentara. Apakah Sumitro menolak kepemimpinan sipil di Golkar? Menurut Saidiman yang dekat dengan Sumitro, kami bukan tidak setuju Golkar dipimpin orang sipil, tapi Pak Mitro tidak suka Harmoko secara pribadi yang dinilainya oportunis dan tukang molor belaka. Kami juga tidak setuju dengan pimpinan Golkar yang tentara seperti Sudarmono, sebab dia tidak membawa Golkar ke demokrasi yang sehat. Saya tidak tahu apakah Sumitro, Beni, Edi Sudrajat, Saidiman, dan para jenderal lainnya waktu itu sadar bahwa baik Sudarmono, Habibie, maupun Harmoko,
Semuanya hanya pelaksana kebijakan dan perintah. Soeharto mengomentari pengangkatan Harmoko ke kursi Ketua Umum Golkar. Harold Krach, peneliti politik Indonesia dari Australia, waktu itu menulis, Harmoko dilantik menjadi Ketua Umum Golkar bukan karena dia seorang sipil, tapi karena dia menjadi pilihan istana. Dengan demikian, statusnya sebagai seorang sipil bukanlah perkara pokok. Dari segi itu, kedudukan Harmoko mungkin ada kesamaan dengan kedudukan salah seorang pendahulunya, yaitu Letjen Sudarmono yang dilantik sebagai Ketua Umum Golkar 10 tahun lalu. Seperti Harmoko, ciri istimewa Sudarmono bukan statusnya dari segi dikotomi sipil dengan militer, tapi hubungan akrabnya dengan kepala negara. Sebagai teman lama Harmoko, saya hampir tidak percaya ketika mendengar Inside Infos menjelang Munas bahwa senior saya di dunia kewartawanan itu akan menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Bagaimana bisa? Untuk jadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat saja, Harmoko perlu dikatrol oleh Pangkop Kamtib Sumitro. Dan inilah kisah naiknya Harmoko menjadi Ketua PWI Pusat. Pada tahun 1970, terjadi perpecahan dalam tubuh PWI sebagai akibat Kongres Palembang yang kisruh karena diintervensi Opsus. Hasil rekayasa para anak buah Ali Murtopo itu mengakibatkan munculnya dua pengurus. Satu dipimpin Rosihan Anwar, yang lainnya dipimpin BM Diah. Ali Murtopo mendukung BM Diah, sementara Kopkamtib menolak campur tangan Opsus. Pangkop Kamtib Sumitro turun tangan mengatasi konflik dengan cara mempromosikan Harmoko dari posisi Ketua PWI Jakarta ke kursi Ketua PWI Pusat. Alasan Sumitro, Harmoko anak muda, sedangkan Rosihan dan Diah sudah sangat senior. Dari posisi pemimpin organisasi tunggal para wartawan itulah, Harmoko masuk ke radar Soeharto. Maka ketika dalam sebuah diskusi, Sumitro ngomel-ngomel mengenai Harmoko, saya ingatkan mantan Pangkop Kamtib itu bahwa dialah yang harus bertanggung jawab terhadap tingkah laku Harmoko. Karena Sumitro lah yang mengatrolnya dulu. Namun, apa bedanya penunjukan Harmoko memimpin Golkar dengan pengangkatan gender menjadi Pangap? Kedua jenderal itu juga terkejut ketika kebagian posisi Pangap. Bukan cuma Jusuf dan Murdani, kita semua juga terkejut. Ternyata kita semua tidak punya cukup imajinasi untuk membayangkan betapa berkuasanya Soeharto hingga dengan mudah menjadikan Jusuf dan Murdani sebagai Pangap. Kedua jenderal itu sebenarnya tidak memenuhi syarat menjadi Panglima ABRI. Tapi, itulah kehendak dan keputusan Soeharto. Dengan kekuasaannya yang luar biasa besarnya, Bapak Presiden bisa mengangkat siapa saja, untuk jabatan apa saja, dan kapan saja. Aturan-aturan baku militer dan organisasi politik tidak penting baginya. Jusuf dan Jenderal Murdani seperti yang sudah saya huraikan, menjelang Munas Golkar, Edi Sudrajat sebagai Panglima menyebut ABRI punya banyak calon untuk memimpin Golkar. Tidak lama kemudian, Edi Sudrajat dicopot dari kursi Pangap. Faisal Tanjung yang menggantikannya sangat mafhum kehendak Soeharto. Pangap baru itu dengan segera mengeluarkan semacam ralat. Katanya, ABRI tidak punya calon, terserah pada Munas. Oleh karena itu, ketika Sembiring Meliala berkata, mereka itu bukan apa-apa dan akan hilang setelah Soeharto tidak lagi berkuasa, segera beredar kesan kuat bahwa Sembiring Meliala hanya penyambung lidah yang menyampaikan pendapat Edi Sudrajat, Beni Murdani, dan para senior ABRI lainnya. Mantan Panglima ABRI yang juga mantan pemimpin berbagai lembaga intel itu memang tidak pernah menunjukkan kepercayaannya kepada politisi sipil. Bagi Beni, politisi sipil sudah pernah dapat kesempatan, dan mereka gagal. Terhadap kepemimpinan sipil, Sembiring berkomentar lebih jauh, rakyat masih mengharapkan ABRI sebagai presiden. Apakah Beni berambisi menjadi presiden setelah Soeharto? Itu antara lain, pertanyaan beberapa wartawan asing di Jakarta hari-hari itu. Panglima ABRI, bukan Panglima Katolik. Sebagai seorang berlatar belakang Indo dan beragama Katolik,
Beni sangat sadar kemungkinannya menjadi presiden hampir tidak ada. Kiai Yusuf Hashim, paman Presiden Abdurrahman Wahid, seorang kiai dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur, pernah menceritakan kepada saya sarannya kepada Beni agar masuk Islam saja supaya bisa jadi presiden. Jawab Beni, apakah masyarakat masih akan percaya seorang yang menjadi murtad hanya karena ingin sebuah jabatan? Menurut cerita Bill Morrison, seorang diplomat Australia yang kenal dekat dengan Beni, yang menjadi hambatan bagi Beni untuk jadi presiden bukan cuma karena agamanya yang Katolik, melainkan juga karena kesadarannya terhadap latar belakangnya sebagai Indo. Masih tentang urusan agama yang dianut Murdani yang menjadi hambatannya untuk jadi presiden atau wakil presiden, Jusuf Wanandi mencatat dalam memoarnya suatu adegan menarik sebagai orang Katolik, dia tidak akan pernah menjadi presiden. Itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dia ubah. Beni telah menjelaskan hal tersebut. Suatu malam, saya ingat, kami makan malam bersama, Beni, Heri Chan, dan saya. Beberapa pemimpin redaksi yang dekat dengan Beni juga hadir, Jakob Utama dari Kompas dan Fikri Jufri dari Tempo. Sesudah minum anggur agak banyak, Fikri tiba-tiba menangis dan bertanya kepada Beni, kenapa Anda tidak mau masuk Islam supaya kami bisa memilih Anda sebagai Presiden Republik ini? Semua kami diam, kami semua kenal Beni. Dia seorang bertemperamen dengan tingkah laku tak terduga. Beni memandang tajam ke arah Fikri. Apa kamu pikir saya semurah itu? Ucapnya dengan nada marah. Meninggalkan keyakinan saya hanya untuk mendapat suatu jabatan, never. Mengenai Beni sebagai seorang berdarah Indo, Teddy Rusdi membenarkan pendapat Morrison dan mengenang mantan bosnya sebagai seorang yang sangat sadar sebagai minoritas ganda. Dia Katolik dan juga Indo. Beni sadar betul pada posisi demikian, kata Teddy. Jenderal Sumitro pernah memarahi Beni yang tidak sowan kunjungan kehormatan kepada Kiai Asad, seorang kiai karismatik di Asem Bagus, Jawa Timur, ketika Pangap meninjau latihan militer di sekitar sana. Beni membela diri, saya bukan Muslim. Tapi kata Sumitro kepada Murdani, sebagaimana yang dikisahkannya kepada saya, Ben, kau Panglima ABRI, bukan Panglima Katolik. Minoritas harus kerja 2 kali lebih keras. Heri Chan juga ingat Beni pernah berkata kepadanya, Har, untuk terbilang, kita sebagai minoritas harus kerja 2 kali lebih keras daripada mereka yang mayoritas. Saya menduga, bukan tidak mungkin kondisi dan latar belakang seperti inilah yang membuat Beni lebih melihat prospek dan potensinya sebagai kingmaker, dan sama sekali bukan sebagai calon king. Potensi demikian sudah lama menjadi bahan pembicaraan di kalangan elit Jakarta masa itu. Dan seingat saya, selama Murdani menduduki posisi penting, memang tidak pernah muncul pembicaraan di publik yang mengarah pada adanya kecurigaan Beni berambisi menjadi presiden atau bahkan wakil presiden. Dalam biografi Teddy Rusdi, Think Ahead, ada diceritakan kesan perwira Angkatan Udara itu mengenai Murdani pada awal pertemuan mereka pada tahun 1974. Tertulis dalam buku tersebut, Teddy Rusdi terkesan dengan pesan dan visualisasi Pak Beni Murdani yang mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, manusia mempunyai 2 pilihan, sebagai seorang aktor atau sutradara. Seorang aktor harus tampil di panggung membawakan peran yang diembannya, memainkan peranan sesuai petunjuk sutradara. Sedangkan sutradara merencanakan dan membuat jalannya cerita, making things happen yang dilakukannya dari belakang layar. Ketika Harsudiono Hartas dan para jenderal, pada tahun 1993 nekat mencalonkan Tri Sutrisno sebagai wakil presiden, tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Presiden Soeharto dan juga Jenderal Tri Sutrisno sendiri, banyak pengamat yang mencurigai Beni berada di balik punggung Hartas. Bagi orang-orang itu, Beni adalah sutradara yang making things happen sebab mantan Pangap itu,
karena alasan agama dan latar belakang keluarga, memang hanya mungkin jadi sutradara. Seperti diketahui 5 tahun sebelumnya, sesaat setelah diturunkan secara mendadak dari posisi Panglima ABRI, Beni menolak dicalonkan menjadi Wapres oleh fraksi ABRI di MPR. Dia menunjuk Tri Sutrisno, Panglima ABRI yang baru, sebagai tokoh yang harus dicalonkan. Ketika Beni menunjuk Tri Sutrisno sebagai calon Wapres, alasannya, Tri adalah Panglima ABRI, Ketua Partai ABRI, menurut istilah Beni waktu itu, sedangkan Beni sudah meninggalkan posisi tersebut. Di kemudian hari baru kita ketahui Tri Sutrisno memang teman lama Beni, yakni sejak keduanya bersama-sama memulai karir militer di Bandung. Waktu itu Murdani baru saja menjadi perwira infanteri dengan pangkat Letnan II, sedangkan Tri masih sersan taruna pada Akademi Teknik Angkatan Darat. Ketika meninggalkan jabatan ajudan presiden, Tri diajak Beni bergabung ke komunitas Intel yang berada di bawah pimpinannya. Menurut cerita Tri kepada saya, Beni mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak punya hari depan di Angkatan Darat karena Tri perwira Zeni, bukan infanteri. Tapi, kekuatan dan kontrol Soeharto atas ABRI terbukti telah menjadikan apa yang hampir tidak mungkin menjadi mungkin. Tri Sutrisno bukan hanya berhasil menjadi Kasat, melainkan juga Panglima ABRI pertama dari Korps Zeni. Keputusan Soeharto yang berhasil melambungkan Tri Sutrisno ke posisi tertinggi dalam tatanan militer Indonesia justru makin membuka kesempatan bagi Murdani memainkan peranannya sebagai tokoh pemikir politik ABRI. Persahabatan lama Tri dengan Murdani itulah yang menjelaskan mengapa Beni diterima dengan senang hati oleh Panglima penggantinya sebagai semacam supervisor selama Tri duduk di kursi Panglima ABRI. Dari kedekatan itulah pikiran dan gagasan politik Murdani mengalir ke dalam ABRI. Sebagai teman lama, bisa diduga bahwa Beni tahu betul siapa Tri, kapasitas dan kemampuannya. Dan karena itu memerlukan bimbingan Murdani. Dalam salah satu wawancara kami, dengan nada setengah memprovokasi saya tanya Beni, "Anda ini 2 kali jadi pangap?" Dengan sedikit membelalakan mata, Beni bertanya, "Bagaimana bisa?" Jawab saya, "Waktu Pak Beni jadi pangap, itu jelas Pak Beni pangap. Tapi ketika Pak Tri Sutrisno jadi pangap, menurut banyak jenderal, Pak Beni juga pangap." Inilah tampaknya penjelasan mengapa sebagian staf yang dipakai Beni sebagai Panglima ABRI dimanfaatkan terus oleh Tri Sutrisno. Inilah juga barangkali penjelasannya mengapa Beni menjagokan Tri menjadi Wapres ketika usia Soeharto sudah beranjak sepuh. Kalau terjadi sesuatu dengan Soeharto, orang Beni sudah siap menunggu di samping puncak kekuasaan, kata Jenderal Rudini yang sudah lama bersikap kritis dan waspada kepada Murdani. Hubungan akrab Murdani dan Sutrisno ini jugalah penjelasannya mengapa hubungan Soeharto dengan ABRI makin tidak mulus pada masa kepanglimaan Tri Sutrisno. Saya berada di Melbourne, Australia, ketika Beni meninggal dunia setelah sakit cukup lama. Media-media Australia hampir semuanya memberitakan wafatnya mantan pangap tersebut. Beberapa koran malah bercerita lebih jauh tentang tersingkirnya Murdani dari sisi Soeharto setelah sebelumnya sangat dipercaya dan amat berkuasa. Kembali ke Jakarta, saya mendengar cerita menarik tentang hari-hari terakhir mantan pemimpin Intel itu. Salah satu cerita menyebutkan, dalam keadaan fisik yang sudah amat lemah, Murdani masih berusaha berdiri dengan sikap sempurna memberi hormat ketika televisi memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Tidak bisa diragukan lagi, Beni Murdani adalah seorang patriot sejati yang membaktikan seluruh hidupnya kepada negara lewat profesi militer. Untuk waktu lama di mata Murdani, Soeharto adalah personifikasi negara. Itulah yang menyebabkan Beni mengabdikan waktu, tenaga, dan keahliannya sebagai aparat security yang berperan sebagai anjing herder penjaga keamanan Soeharto dan keluarganya. Di kemudian hari Murdani tampaknya berangsur sadar bahwa selama bertahun-tahun menyamakan Soeharto dan negara adalah kesalahan besar yang telah dilakukannya.
Hebat, ya, Pak Harto, bisa bertahan begitu lama, sementara Soekarno hanya tahan beberapa tahun. Komentar saya tentang Soeharto pada sebuah wawancara dengan Murdani. Ah, tidak, kita yang bodoh, sergah Beni. Kesadaran datang terlambat. Bapak Presiden sudah amat berkuasa dan Jenderal Murdani tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka buat saya, Beni adalah korban dari kekuasaan tak terbatas yang pernah ikut dibangun, dikelola, dan dilindunginya dengan sepenuh hati, tenaga, dan fanatisme. Mungkin Beni memang pernah merasa kekuasaan di tangannya hampir tak terbatas. Mula-mula dengan kekuasaan itu seluruh hidupnya diabdikannya kepada Soeharto, orang yang mempercayakan kepadanya kekuasaan yang begitu besar. Tapi dinamika kekuasaan besar itu jugalah yang mendorongnya mengembangkan visi dan misinya sebagai perwira yang merasa dan percaya harus mendahulukan kepentingan negara daripada sekadar mengamankan seorang Soeharto dan keluarganya. Beni pernah merasa dirinya seorang yang amat dekat dan spesial bagi Soeharto. Keamanan Soeharto selalu dalam pantauan dan kontrol Beni. Bahkan, sampai memasuki area Masjidil Haram, dilakukan Beni demi keamanan Soeharto. Untuk keselamatan penerbangan Bapak Presiden ke wilayah Timur Tengah, Beni pernah sampai meminta pinjaman roket dari Israel, negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, untuk menangkal kemungkinan serangan kepada pesawat kepresidenan. Apakah memang penerbangan presiden waktu itu terancam? Siapa yang mengancamnya? Kemungkinan besar yang tahu jawaban pertanyaan tersebut hanya Murdani sendiri. Gagasan Nasution demi keamanan Soeharto dan keluarganya, kaca-kaca dinding ruang depan kediaman di Jalan Cendana konon digantinya dengan kaca anti peluru. Untuk keselamatan sang presiden di jalan, Beni memesan khusus mobil yang bukan cuma anti peluru, tapi juga kebal granat. Mobil berlapis baja istimewa itu akhirnya nongkrong di garasi karena terlalu berat. Lagi pula Soeharto tampaknya juga yakin tidak akan ada orang yang akan melemparinya dengan granat. Sebuah sumber malah bercerita tentang tindakan Beni menyadap kediaman Jalan Cendana. Bukan untuk memata-matai Soeharto, melainkan justru untuk tahu apa sebenarnya kemahuan Soeharto. Pada masa kekuasaan Soekarno, percobaan pembunuhan atas diri pemimpin besar revolusi itu memang beberapa kali terjadi. Tapi hal demikian dialami Soekarno sebelum terbentuknya pasukan pengawal presiden yang dikenal sebagai Resimen Cakrabirawa. Menarik untuk diketahui, pembentukan Cakrabirawa adalah gagasan Jenderal Nasution setelah beberapa kali terjadi percobaan pembunuhan atas diri Soekarno. Resimen pengawal presiden itu diresmikan berdirinya oleh Soekarno pada tanggal 6 Juni tahun 1962. Ironisnya bagi Nasution, pasukan yang digagasnya itulah kemudian yang nyaris membunuhnya dan berhasil menewaskan putri bungsu kepala staf angkatan bersenjata tersebut. Sebagai ganti Cakrabirawa, pada awal kepresidenan Soeharto, dibangun pasukan pengamanan presiden Paspampres yang jauh lebih hebat dari Resimen Cakrabirawa dulu. Dengan jaringan pengamanan yang lebih canggih itu, Soeharto jelas tidak lagi memerlukan mobil anti granat atau rumah dengan kaca anti peluru. Mengusir tukang rumput juga perlu saya tambahkan bahwa bisa dipastikan bukan Soeharto yang membuat aturan untuk menghindari berjumpa Nasution pada berbagai resepsi perkawinan. Adalah Beni yang mengatur agar pertemuan kedua tokoh tidak sampai terjadi. Jenderal Nasution pernah menceritakan kepada saya beberapa kali undangan yang diterimanya untuk resepsi perkawinan ditarik kembali oleh sang pengundang atas desakan aparat sekuriti kepresidenan. Pasalnya, pada jam yang sama Soeharto juga akan hadir. Ketika TB Simatupang mantu di gedung yang sekarang dikenal sebagai Balai Kartini, Nasution baru bisa datang pada pukul 10 malam, yakni ketika Soeharto sudah meninggalkan gedung. Menurut cerita Mangadang Napitupulu, seorang keluarga dekat Jenderal Simatupang, ketika kedua mantan pendiri dan petinggi TNI itu berangkulan, dalam bahasa Batak,
Nasution berkata kepada teman sekolahnya di Akademi Militer Bandung dahulu, "Kok begini jadinya nasib kita, Sim?" Demi kenyamanan dan kepuasan Soeharto jugalah suatu kali Murdani merencanakan penangkapan Nasution yang sibuk ceramah di berbagai tempat. Ceramah-ceramah yang bernada kritis terhadap pemerintah itulah yang mendorong Beni bertindak. Hanya campur tangan Jenderal TB Simatupang waktu itu yang menyelamatkan teman seperjuangannya. Untuk itu, Simatupang harus datang sendiri ke kantor BAIS, membujuk Beni agar jangan membiasakan menangkap seniornya. Tapi orang tua itu sudah sangat jengkel, keluh Beni menjelaskan kemarahan Soeharto kepada kritik-kritik Nasution. "Ah, Nas itu sudah sakit-sakitan. Nanti saya sampaikan keluhanmu." Berhasil menenangkan Beni, Simatupang melanjutkan, "Buat apa pula kau pasang tukang jual rokok di depan rumahnya?" Tukang jual rokok itu adalah anak buah Murdani yang dipasang di sana untuk mengawasi mantan kasat dan mantan kasap itu. Menempatkan intel yang menyamar sebagai tukang rokok yang berjualan di depan rumah orang yang dimusuhi dan diawasi pemerintah rupanya sudah menjadi tradisi intel Indonesia dalam mengintai sasarannya. Penjual rokok juga dipasang di depan rumah Sujatmoko, cendekiawan terkemuka yang juga mantan orang dekat Perdana Menteri Syahrir, oleh Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI), Dr. Subandrio pada masa Orde Lama. Dan tentu banyak lagi penjual rokok jadi-jadian yang berjualan di depan rumah orang-orang yang dimusuhi pemerintah pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru dulu itu. Sebagai mantan pejabat tinggi militer, Nasution jelas tahu budaya intel Indonesia. Karena itu, dia sadar dirinya selalu dalam pengawasan. Suatu kali pada November tahun 1984 ketika saya sedang mewawancarai jenderal itu di depan jendela paviliun yang ditempati putrinya, seseorang sedang memotong rumput di bawah jendela tersebut. Nasution kelihatan terganggu dan kemudian mengusir si tukang potong rumput. "Wah, di mana-mana kita diikuti intel," keluhnya. Saya terkesima oleh ketakutan Nasution kepada tukang rumput yang mungkin intel, tapi bisa juga bukan. Beginilah akhirnya nasib seorang yang pernah sangat berkuasa di Indonesia, pikir saya. Dengan tukang rumput saja dia sudah ketakutan. Pikiran demikian muncul juga di kepala saya ketika melihat potret Soekarno dengan muka membengkak, akibat tidak cuci darah meski ginjalnya sudah nyaris tidak berfungsi, ketika menghadiri perkawinan putrinya, Rahmawati. Waktu itu Soekarno memang sudah lama disingkirkan dari Istana Merdeka dan Istana Bogor. Nasib yang sama kelak dialami juga oleh Soeharto. Meski secara fisik aman dan terjaga di Jalan Cendana setelah mundur dari jabatan presiden, tapi tidak jauh dari kediaman pribadi mantan presiden terlama Indonesia itu, selama beberapa hari ribuan mahasiswa berdemonstrasi dan memaki-makinya dengan aman tanpa gangguan aparat keamanan. Betapa tidak langgengnya kekuasaan, pikir saya. Masih tentang nasib Nasution dan sikap serta kebijakan Murdani yang selalu menjaga keselamatan dan kenyamanan Soeharto. Ketika Nasution melayat jenazah Jenderal TB Simatupang, mantan KSAD dan mantan KSAB itu dengan kasar didorong-dorong keluar ruangan jenazah oleh para pengawal Soeharto. Waktu itu Presiden Soeharto memang akan segera tiba. Kebijakan demikian jelas bukan karena kehadiran Nasution mengancam keselamatan Soeharto. Kemanapun Bapak Presiden pergi, pengamanan secara ketat selalu menyertainya bahkan jauh sebelum ketibaannya. Maka bisa dipastikan Beni mencekal Nasution melulu demi kenyamanan Soeharto. Hal yang sama juga dilakukan oleh Laksamana TNI Sudomo terhadap Ali Sadikin dan teman-temannya para penanda tangan petisi 50. Berbeda dengan Beni yang intel, Sudomo yang pelaut, secara polos dan terbuka mengumumkan bahwa dialah sebagai Pangkop Kamtib yang mencekal seniornya agar tidak mempunyai kesempatan berada bersama Soeharto dalam suatu acara. Sudomo selaku Pangkop Kamtib juga menjatuhkan hukuman kepada para pengkritik Soeharto dengan hukuman mati secara perdata. Akibat hukuman tersebut,
Ali Sadikin, keluarganya, dan teman-temannya tidak bisa berbisnis. Semua bank diperintahkan Pangkop Kamtib tidak melayani mereka. Koran, radio, dan televisi juga dilarang mengumumkan pernyataan dan keterangan kelompok petisi 50 yang oleh Sudomo dinilai hanya akan mengganggu kenyamanan Presiden Soeharto. Maka informasi kegiatan petisi 50 harus kita cari dari media asing, sebab hanya wartawan luar negeri yang bertugas di Jakarta yang meliput kegiatan teman-teman Ali Sadikin tersebut. Menyembelih ayam petelur sebagai seorang politisi yang canggih dan jenderal yang berpengalaman, demi keamanan dan kelanggengan kekuasaannya, Soeharto memanfaatkan bukan cuma Beni, melainkan banyak orang lain dengan berbagai macam tugas. Di mata Soeharto tak seorang pun di antara mereka dekat dan spesial. Mereka semua hanya alat. Ali Murtopo, misalnya, pada awal Orde Baru dipandang oleh masyarakat luas sebagai tokoh amat penting dan menentukan di pusat kekuasaan. Dari penampilannya Murtopo dianggap amat berpengaruh kepada Soeharto. Ali sebagai perwira yang ikut Soeharto sejak masa kepanglimaan Bapak Presiden di Semarang, niscaya tahu pandangan umum tersebut. Karena itu, dia menjaga citranya sebagai orang penting di sekitar Soeharto. Kemudian Murtopo dicampakkan begitu saja ketika masa bergunanya bagi sang presiden sudah habis. Saya ini bagaikan ayam petelur. Setelah tidak lagi bertelur, disembelih, keluh Ali Murtopo pada pesta ulang tahunnya di Hotel New Otani Tokyo kepada Jenderal Saidiman, Duta Besar Indonesia untuk Jepang waktu itu. Menurut Saidiman, waktu itu Indonesia sedang menghadapi pemilu tahun 1983, dan Ali Murtopo yang sedang menduduki kursi Menteri Penerangan sudah lebih dahulu memberi nama-nama calon menteri muda untuk duduk di kabinet mendatang. Salah satu nama yang diusulkan adalah Jusuf Wanandi, tokoh CSIS dan orang dekat Murtopo yang ikut mendampingi bos Opsus tersebut di Tokyo waktu itu. Semua usul ditolak Soeharto. Lah, kapan Jusuf Wanandi bisa jadi menteri? Keluh Murtopo kepada Saidiman. Nama-nama yang diusulkan Murtopo untuk menduduki posisi eselon 1 di Departemen Penerangan, juga bernasib sama. Usul yang terakhir ini disampaikan jenderal yang bos Opsus dengan keyakinan dirinya akan tetap menjadi Menteri Penerangan sambil menduduki kursi Menko yang katanya telah dijanjikan Soeharto padanya. Namun kemudian Murtopo ternyata hanya kebagian kursi di Dewan Pertimbangan Agung. Artinya, sama sekali tersingkir dari kabinet dan kekuasaan. Yang menggantikannya sebagai Menteri Penerangan adalah Harmoko, pilihan yang kabarnya oleh Murtopo dianggap sebagai penghinaan yang amat menyakitkan. Sebuah sumber di dekat Soeharto mengutip Bapak Presiden berkata, tugas sebagai Menteri Penerangan cukup dikerjakan oleh orang seperti Harmoko saja. Tidak lama setelah menjadi anggota DPA, Murtopo mendadak meninggal di ruang kerjanya di gedung Dewan Pers. Serangan jantung, kata dokter. Sekian tahun setelah kematiannya, Soeharto menjelaskan hubungannya dengan Ali Murtopo dalam memoar sang presiden yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Menurut Soeharto, sebelum Ali Murtopo meninggal, ada yang suka menilai bahwa Ali Murtopo itulah yang menentukan. Karena apa? Mungkin karena dia pandai bicara, berani, atau dinilainya sebagai aspri, sehingga merupakan pembantu utama saya yang terdekat dan segala sesuatunya bergantung pada dia. Dengan menilainya seperti ini, orang mengira bahwa pemerintah tidak bisa mengambil keputusan tanpa dia. Karena Ali Murtopo memimpin CSIS yang di Tanah Abang itu, maka orang mengira bahwa lembaga itulah dapurnya pemerintah. Kalau bergantung pada Ali Murtopo, berarti kalau Ali Murtopo meninggal, pemerintah tidak bisa jalan. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan meninggalnya Ali Murtopo, pemerintah tetap bisa berjalan. Dan saya bisa memimpin. Maka tidak benar bahwa segalanya itu bergantung pada dia. Jenderal Sumitro juga pernah disebut orang kuat kedua Indonesia setelah Soeharto.
adalah Sumitro yang menjadi pelaksana rencana Soeharto menyingkirkan para mantan pendukungnya, Kemal Idris, H.R. Darsono, dan Sarwo Edi dari pusat kekuasaan. Tapi kemudian karir militer Sumitro juga habis begitu saja, layaknya ban mobil yang mendadak kehilangan angin. Sumitro pensiun dini sebagai Jenderal Bintang 4 pada usia yang relatif amat muda. Berhenti sebagai Pangkop Kamtib beberapa hari setelah malari, Sumitro menolak tawaran menjadi dubes di Washington. Jenderal yang berbadan subur itu memilih berdagang bersama sejumlah mantan anak buahnya dari masa berjuang di Jawa Timur pada zaman revolusi dahulu. Pengalaman menyingkirkan dengan gampang orang-orang yang pernah berjasa kepadanya itu kemudian menjadi ciri mencolok kepribadian Soeharto. Bagi presiden terlama Indonesia ini tidak ada teman baru, teman lama, teman dekat, atau teman jauh. Semuanya sama saja, semuanya hanya alat yang ada masa pakainya. Dalam hal ini Soeharto mungkin bisa diumpamakan sebagai seorang pemeras kelapa yang handal. Dia pandai memilih dan memanfaatkan kelapa yang bersantan banyak. Dan setelah santan diperas, ampasnya segera dibuang. Maka tidak usah mengherankan kalau ketika santan Murdani, Ali Murtopo, Sumitro, Kemal Idris, Sarwo Edi, dan H.R. Darsono sudah diperas habis, bagi Soeharto para jenderal itu tidak bermanfaat lagi. Karena itu disingkirkan saja sebelum menimbulkan persoalan. Nasib Beni Murdani sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nasib Jenderal A.H. Nasution, Jenderal Kemal Idris, Jenderal H.R. Darsono, Jenderal Sarwo Edi, beberapa tahun sebelumnya. Dengan dukungan Angkatan Darat pimpinan Nasution pada tahun 1959, Soekarno mendapat kekuasaan amat besar sebagai presiden dalam sebuah sistem presidensial akibat berlakunya kembali UUD 1945. Adalah Nasution yang telah memaksakan berlakunya kembali UUD 45. Dengan kekuasaan besar yang sudah berada di tangan, Soekarno merasa tugas Nasution sudah selesai. Pada tahun 1962, dengan lihai Soekarno menyingkirkan Nasution. Mantan Kasat itu ditendang ke atas ke posisi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kasab tanpa garis komando ke pasukan dan dengan tugas yang lebih bersifat administratif. Kemal, Darsono, dan Sarwo Edi adalah tiga kingmakers yang memanggul Soeharto naik menggantikan Soekarno pada awal Orde Baru. Setelah mengkonsolidasikan kekuasaannya, Kemal, Darsono, dan Sarwo semua disingkirkan ke tempat yang tidak penting dan jauh dari pusat kekuasaan. Seperti Nasution, Kemal, Darsono, dan Sarwo Edi sebelumnya, peran Beni juga berakhir setelah Soeharto dengan menggunakan tangan besi sang kepala intel, sudah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya. Nasution dan Beni Murdani adalah dua jenderal yang amat menonjol pada masa berkuasa mereka. Keduanya memimpin tentara sebagai kekuatan politik terpenting. Dalam keadaan demikian, maka tidak usah heran jika sang presiden, Soekarno maupun Soeharto, selalu waspada kepada pemimpin tentaranya masing-masing, sebab memang tidak ada kekuatan sipil yang berposisi sebagai ancaman serius terhadap kekuasaan mereka. Soekarno maupun Soeharto menaiki tahta kekuasaan karena dukungan tentara. Oleh sebab itu, di mata keduanya hanya tentara pula yang berpotensi menjatuhkan mereka. Pada masa dinas sebagai pemimpin militer, Nasution dan Murdani secara perlahan dipersepsikan sebagai ancaman oleh presiden mereka masing-masing. Untuk itulah, setelah tugas mereka mengukuhkan kekuasaan sang presiden selesai, keduanya harus secepatnya disingkirkan dari beranda pusat kekuasaan.